lalu dikompos jadi satu di misalkan navigation bar. Lalu si navigation bar itu nanti dikompos lagi menjadi satu halaman ini. Kurang lebih begitu tentang React. Nah, si React ini butuh library lain supaya dia bisa jadi satu web. Nah, di sini yang saya gunakan selanjutnya ada React Webcam. Nah, si React Webcam ini saya gunakan dia untuk library untuk taking picture atau ambil gambarnya. Karena untuk face compare itu butuh satu datanya, lalu untuk muka yang untuk di compare dengan, dan si React Webcam ini kita bisa install aja di package library punya Node. Lalu selanjutnya ada Redux juga. Di sini saya pakai Redux untuk melakukan data manajemennya atau state manajemennya. Kenapa pakai Redux? Karena si Redux ini diperlukan untuk manage data, karena kemungkinan apa yang saya kerjakan ini selanjutnya akan berkembang lebih lagi ketika ada tim-tim baru selanjutnya. Dan seperti yang udah berjalan juga, selain dari face compare ini juga udah dikerjakan saya bareng tim, ada debit payment. Nah, selanjutnya si Redux ini digunakan untuk state management di dalamnya. Seperti yang kalau Redux ini untuk jadi data dari satu mungkin bisa dilihat ilustrasi paling kanan. Jadi di sini kan ada beberapa parts, ada beberapa unit komponen di sini. Misalkan di sini ada bisa dibilang kayak misalkan di pojok paling kanan komponen ini dia ada keterkaitan data dengan komponen yang di navigation bar. Misalkan kita ambil contoh seperti itu. Nah, tentu untuk integrasi antara datanya itu, karena kan si React ini dia composable unit dan dia itu bentuknya komponen base dan dia bentuknya kayak tree gitu atau pohon. Nah, untuk melakukan passing data satu sama lainnya selain lumayan rumit juga karena dia immutable, sehingga diperlukannya sebuah Redux ini untuk melakukan state management datanya. Jadi bisa ngirim dari satu komponen ke komponen lain. Nah, ini mungkin kalau di dalam satu UI yang sama bisa memungkinkan itu lebih mudah. Tapi ketika nanti berkembang development-nya, ada part lain yang membutuhkan data yang sama juga, itu cukup lumayan kompleks juga. Makanya digunakan Redux untuk mengantisipasi hal itu. Selanjutnya, apa yang dipakai itu kita juga pakai Redux Saga. Nah, si Redux Saga ini dia middleware, di mana bisa kita lihat ilustrasinya di sebelahnya itu ada Redux arsitekturnya. Jadi si Redux ini melakukan state management mulai dari action, register, store, atau dari view, resizingnya kurang lebih kayak gitu. Nah, si Redux Saga ini dia membuat si Redux melakukan recycling Redux-nya ini dia lebih mudah. Kenapa? Karena si library Redux Saga ini dia itu memungkinkan untuk proses asinkronus, di mana asinkronus ini ketika melakukan data lumayan cukup rumit dan dipermudah di dalam si Redux Saga ini. Nah, kita bisa lihat ilustrasi di atasnya, contohnya seperti ini. Kenapa si Redux Saga ini
mempermudah proses untuk state management di Redux. Karena untuk asinkronus itu lumayan cukup rumit dan dipermudah di sini. Bisa kita lihat contohnya. Jadi di sini ada sebuah function, lalu dia diekspor. Tanda bintang itu tandai dia function itu diekspor. Nah, si function ini dia actionnya itu adalah untuk melakukan dispatching atau melakukan endpoint. Kita bisa lihat masuk lagi ke dalam fungsinya fetch user ini, dia ada try catch untuk nangkep errornya. Nah, di dalam try catch itu dia ada variable user di mana itu ada apa namanya syntax field. Nah, syntax field ini dia untuk ngasih tahu bahwasanya si syntax ini dia tuh nunggu promise dari call, atau call ini dia untuk eksekusi bahwasanya promise ini itu lagi dipanggil gitu, promise-nya. Nah, apa aja yang dipanggil itu API.fetchUser atau si functional yang isinya itu konfigurasinya dan lain-lain nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sebenarnya. Terus ada pilotnya. Itu pilotnya itu apa? Lalu di bawahnya itu contohnya ada yield sama put. Nah, kalau si sudah dipanggil promise-nya, maka promise ini kan dia nunggu hasil balik kayak itu promise-nya itu. Nah, kan di eksekusi yang di bawahnya itu dia nunggu selanjutnya nunggu put. Nah, put ini ya untuk dispatch apa? Ngedispatch apakah dia datanya ini user fetch-nya sukses atau failed nantinya. Kurang lebih begitu. Jadi yang sebelumnya lumayan cukup rumit untuk sebuah state management di Redux itu, maka digunakanlah middleware Redux Saga ini untuk mempermudah prosesnya. Oke. Selanjutnya, nah, yang digunakan untuk press compare ini ada selanjutnya fence ini digunakan di backend ini untuk dari front end sendiri dia mengirim sebuah image yang dari encode jadi base 4. Nah, setelah akan diproses tuh sama backend. Gue ulangin di sini. Jadi ada sintaks function. Nah, sintaks function event ini dia buat nge-get image, nge-set state-nya bahwa image-nya itu dimasukkan ke image state. Lalu selanjutnya di life cycle-nya ini dia apa sih ketika udah ada image-nya, dia ngedispatch action capture user, di mana dia ngirim data payload itu username, terus image-nya ini sendiri, lalu sama user token buat melakukan hit endpoint-nya itu menggunakan token. Nah, setelah di dispatch ini, apa sih selanjutnya? Selanjutnya itu di front end-nya itu dia either sukses atau nanti di error gitu. Nah, kalau misalnya dia sukses cycle-nya, maka dia ngecek apakah ini toleransinya itu berupa number datanya. Ini maksudnya buat ngeset toleransinya itu di reducer-nya itu. Kalau misalkan, jadi di Advanced AI ini ketika komparasi antara dua image, nanti hasilnya berupa toleransi, atau toleransi itu batas toleransinya. Apakah itu udah mirip antara data compare yang kita kirim sama data yang sebelumnya udah ada. Kalau misalkan dia masih kurang, maka dia balik lagi ngeset toleransinya itu. Dia jadi nampilin pop-up dulu.
nampilin pop-up bahwasanya image-nya ini masih belum tepat atau masih belum memenuhi batas toleransi nilainya. Gitu. Kalau misalkan dia di konfirmasi si pop-up ini, maka dia akan melakukan tagging image lagi, ngulangi lagi. Kalau misalkan dia error gitu. Di bagian front end-nya itu kurang lebih. Lalu di bagian ininya ketika hit endpoint itu gimana. Nah, jadi kita bisa lihat sama-sama ini di action saganya itu kayak apa ketika melakukan state. Ini kita bisa lihat pertama itu ada base URL-nya. Ini endpoint-nya itu dikirim kemana, terus konfigurasi buat Axios-nya itu gimana. Jadi di Axios ini dia ngirim ngeset konfigurasi tokennya sama dia ya gitu konfigurasi konten type-nya. Lalu di sini request-nya itu apa ada? Request-nya berupa di dalamnya ini bisa kita custom apa aja data yang dibutuhkan. Kayak misalkan URL-nya mau ngehitnya itu kemana endpoint-nya. Itu ada di option URL. Lalu datanya itu yang dikirim itu ketika ngirim apa aja. Ya, itu ada username, data username si usernya itu sendiri, di mana dia udah udah terbaikin sendiri langsung isi ini yang kita lalu ketika dia di set optionnya dia di sini poinnya lalu jadi si yang kita lakukan sekarang itu sampai di action buat manajemen state di saganya itu. Jadi buat ngedispatch data reducernya itu. Lanjut sampai ke jadi di sini ada saga hit endpoint. Ini dia ngasih tahu bahwasanya kita nunggu pemanggilan dari API-nya ini. API yang di atas konfigurasi ngirimnya sama optionnya itu yang kita kirim apa. Kita manggil nunggu promise-nya sampai dapat balikannya, terus selanjutnya dieksekusi data di bawahnya. Kita suruh nunggu yield ini kita ngedispatch si capture user apakah dia kalau misalkan dia sukses kita kirim data response-nya ke reducer-nya itu. Selain kita ngedispatch ngirim data ke reducer itu berupa data suksesnya atau di sini juga data toleransinya untuk melakukan di front-nya itu handling tadi. Kalau misalnya dia sukses atau misalkan dia error itu dia ngesetnya di sini. Kalau misalkan dia error, lalu dia ngeset toleransinya di sini jadi nol atau misalkan nol ini jadi dia buat ngulangin lagi kalau misalkan dia gagal itu jadi nanti dia munculin pop-up melakukan tagging ngambil data toleransinya ulang. Jadi kurang lebih itu di bagian untuk flash compare-nya dari front end. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu advantage-nya pertama keamanan data. Mungkin ini keamanan data ini kan konteksnya lebar gitu. Nah, kalau misalkan di sini di project Bank ini itu untuk fast compare binding account ini dia keamanan datanya itu untuk pertama ketika kita melakukan login atau masuk dari aplikasi Bank Ina itu sendiri atau ketika ingin binding, jadi datanya itu pertama di encode jadi base64 data. Kita kan masukin nomor handphone dulu. Nah, nomor handphone yang kita masukin itu ketika akan login di encode ke base64 dulu. Lalu setelah kita login itu datanya kita
kan dapat token juga tuh ketika setelah login. Nah, si token ini dia nggak langsung pakai token ini, tapi dia pakai si token yang didapatkan setelah login ini, dia dipakai buat nge-generate token untuk melakukan aksi di dalam aksi, atau misalkan kita mau taking picture buat binding account itu. Jadi keamanan untuk concernnya salah satunya itu keamanan data. Keamanan data. Terus untuk trade atau di sini ada apa sih namanya ya, memungkinkan gitu, ada ancaman. Jadi gunanya si advance ini apa? Tadi yang udah disebutkan di awal juga, ini salah satu gunanya itu kan untuk menanggulangi isu keamanannya itu. Nah, itu diantisipasi sama si advance AI ini. Jadi dia kan fiturnya ini kan salah satunya ngecek apakah ini persennya ini sama antara yang di-compare data yang di-binding sama image yang tadi sebelumnya udah diambil ketika melakukan cross comparison. Terus dia juga ngecek validasi antara dua wajah itu. Terus kalau misalkan dia datanya lo gimana, nah fiturnya itu juga bisa ngedetect. Kalau misalkan dia fotonya, algoritmanya itu bisa ngecek gitu kurang lebih. Terus simplify ini jadi fitur ini tuh alternatif biar lebih ketika melakukan binding. Misalkan dia use case-nya itu misalkan gagal, jadi face compare itu jadi diberikan cek kali compare aja. Nah, 3 kali mencoba ini gagal, terus apa baik saya lanjutkan. Jadi si Advance AI ini dia provider untuk banyak sebenarnya produknya. Nah, salah satunya itu face comparison, dan face comparison ini untuk melakukan face compare antara dua wajah yang ada di data Bank Ina sama yang dikirimkan dari front end untuk face compare-nya. Itu berupa picture. Dan si Advance ini dia di-develop buat Southeast Asia, Indonesia, kayak Filipina, Vietnam, Thailand, India juga. Nah, dan dia klaimnya akurasinya itu sampai 95%. Ya, di sini dia bisa kayak mendetek apa ini persennya itu sama atau beda gitu. Terus bisa compare between dua selfie antara dua gambar yang dua wajah. Terus capable of detecting low quality, low adapt, bisa sih namanya adaptasi sama berbagai skenario untuk face compare. Si Advance AI selanjutnya di bisnis ininya logiknya. Jadi si Bank Ina ini gunanya ini apa, face compare. Nah, jadi pertama kan pendaftaran boarding. Jadi kemarin ketika uji coba pendaftaran itu kan teman-teman semuanya diberikan akses aplikasi Bank Ina, dia buat nyobain. Nah, itu teman-teman itu melakukan pendaftaran boarding, di mana di situ data teman-teman semuanya kayak data KTP-nya, terus data-data terkait data pribadi. Nah, di sini juga di pendaftaran boarding ini juga teman-teman diminta untuk verifikasi sama agennya. Agen itu petugas yang melakukan taking picture buat data teman-teman, data picture awalnya. Nah, si ketika onboarding ini dia data picture yang teman-teman diambil sama agen, ini yang dijadikan face compare ketika melakukan face compare di fitur di ininya. Nah, face compare-nya itu di mana? Di ketika melakukan binding account. Untuk yang di kamar itu bareng-bareng di binding account binding atau nggak salah tokes. Nah, ketika melakukan binding account ini ada salah satu
uh, salah satu stepnya dia melakukan compare. Nah, respon ini setelah ini lihat maksudnya. Nah, jadi di press compare ini diminta untuk comparison untuk verifikasi yang sebelumnya sudah ada di onboarding. Jadi ketika press compare-nya itu sukses, maka teman-teman nanti langsung trending akunnya di AutoCash, akun banknya, kurang lebih itu. Nah, lalu case compare-nya itu, nah di case penggunaannya tadi yang udah sebelumnya dimention bahwa ini untuk validasi verifikasi data nasabah yang sebelumnya di onboarding itu sudah terdaftar. Nah, langsung eksekusinya gimana di bagian front end-nya. Nah, untuk verifikasinya itu pertama ini kita bisa lihat ilustrasinya di atas. Jadi di sini saya membuat suatu komponen, dia si komponen yang udah sebelumnya saya install yaitu React Webcam. Di sini saya membuat komponen React Webcam di mana dia digunakan untuk menangkap image-nya. Kita bisa webcam ini dia punya parameter ya, misalkan audionya itu karena kita ngambilnya image, jadi audionya itu dibikin false. Nah, terus si lebarnya untuk apa yang for tampil itu yaitu image atau JPEG. Di ini dia isinya itu configuration sama juga video constraint juga configuration-nya juga terkait mungkin lebarnya atau hasilnya besar ini. Nah, di sini ada opsinya itu, jadi ketika image-nya itu nggak ada, maka yang ditampilkan itu komponen webcam, webcam-nya. Nah, kalau misalkan dia udah tag yang ditampilkan itu adalah image yang sebelum sudah di tag yang sudah diambil. Lalu tagging image-nya itu pakainya gimana function ini ya untuk tagging image-nya itu get screenshot. Lalu image yang udah di screenshot atau di binding function itu lalu di set image-nya push ini tinggal beberapa lagi. Jadi si fitur produk advance ini kan press compare ini untuk menanggulangi ancaman yang ada yang memungkinkan terjadi, lebih ke mempermudah. Jadi ketika si user ini ingin binding account, dia kan masuk Bank Ina, terus dia ngiri data nomor handphone itu, nomor yang ingin dibindingkan ke dalam akun Bank Ina atau AutoCash-nya, akun AutoCash-nya. Lalu dia proses bindingnya itu akan lebih mudah karena dia melakukan tag selfie image gimana itu. Ngambil satu image aja lalu di-compare sama si advance ini di backend-nya. Lalu kalau misalkan dia udah sesuai, dia terbaik, dia lebih untuk melakukan binding.